Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman Zikri dari program studi Teknik Elektro angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini pada materi kuliah Probabilitas dan Statistika, saya akan memaparkan dan menjelaskan dari keempat contoh soal berikut ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam suatu percobaan yang dilakukan untuk menentukan manakah yang lebih baik dari tiga sistem rudal yang berlainan diukur laju pembakaran bahan bakar dari 24 penembakan statis. Empat jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada tiap kombinasi perlakuan. Data selengkapnya sebagai berikut. Pertama, apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar? Kedua, apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal? Untuk tabel perhitungannya sendiri, di sini ada sudah antara sistem rudal dan keempat jenis bahan bakar. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat hipotesis dari pernyataan tabel berikut ini. H0 yang pertama yaitu tidak ada beda antara nilai rata laju pembakaran pada bahan bakar jika digunakan pada sistem rudal yang berlainan. Hipotesis yang kedua, tidak ada beda nilai rata laju pembakaran pada keempat jenis bahan bakar. Untuk hipotesis yang ketiga, tidak ada interaksi antara sistem rudal yang berlainan dengan jenis bahan bakar yang berlainan antara ini dengan ini. Selanjutnya, kita harus membuat tabel ANOVA di software Excel. Setelah itu, dari acuan tabel ANOVA yang dihasilkan, kita membuat tabel untuk melakukan statistik uji. Untuk memperoleh tabel berikut ini, kita peroleh datanya dari sini. Sini antara F-hitung dan F-table. Maka dihasilkanlah 5,84 lebih besar dari 3,89. Maka hipotesis 0 ditolak. Untuk yang kedua, 10,75 lebih besar dari 3,49. Antaranya ini dengan ini berarti apabila F-hitung lebih besar daripada F-table, maka hipotesis tersebut ditolak. Dengan kesimpulan, keempat jenis bahan bakar menghasilkan nilai rata laju yang tidak sama. Untuk yang C sendiri, 2,97 lebih kecil nilainya daripada 2,99, berarti H0 itu diterima. Kita bisa lihat sendiri, ini diperoleh, data ini diperoleh, kemudian kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Maka dari sini kita bisa lihat mana saja yang hipotesis nolnya ditolak dan mana saja yang hipotesis alternatifnya bisa diterima berdasarkan perhitungan tabel berikut ini. Oke. Dan untuk pertanyaannya tadi, apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar? Di sini kita bisa lihat untuk soalnya ini, apakah ada pengaruh nyata? Untuk pengaruh nyatanya sendiri, itu dari pernyataan di atas, ada, karena 5,84 lebih besar dari 3,89. Maka untuk kesimpulannya sendiri, sistem rudal yang berlainan menghasilkan nilai rata-rata laju pembakaran yang berbeda. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal? Untuk jawaban ini, di sini kita bisa lihat hipotesisnya bahwa tidak ada interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk menentukan stabilan vitamin C dalam sari jeruk pekat baku dan disimpan dalam lemari es selama 1 minggu, telah dilakukan penelitian vitamin C resistance in recondition frozen orange juice. Jadi dari sari jeruk pekat diuji dalam 3 jangka waktu berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji. Hasilnya dalam miligram asam ascorbat per liter. Disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada 3 merek dan di sini ada pernyataan waktu. Pertanyaan sendiri, apakah ada perbedaan kadar ascorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda? Yang kedua, apakah ada perbedaan kadar ascorbat di antara jangka waktu yang berlainan? Pertanyaan ketiga, apakah ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan? Oke, untuk pertanyaan ini nanti jawabannya ada di bawah. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Hipotesisnya berkaitan dengan pertanyaan ini. Di sini kan hipotesisnya antara ada dan tiada. Maka dari pernyataan soal berikut ini kita masukkan saja di sini. Untuk hipotesis nolnya kita tulis saja tidak ada, baru kita masukkan pertanyaan dari soalnya. Selanjutnya, seperti biasa, kita harus
melakukan atau mencari nilai ANOVA-nya pada software Excel. Setelah didapatkan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perbandingan antara F-hitung dan F-table. Di sini data yang dari sini F-hitung dan F-table saya masukkan, saya buat kesimpulan sebagai berikut. Lakukan statistik uji tolak H0 jika F-hitung yang ini F-hitung lebih besar daripada F-table. Artinya, jika nilai yang terdapat pada F-hitung ini lebih besar, maka hipotesis 0 yang ada di sini kita tolak. Pernyataannya nanti sudah ada. Yang kita bacakan dulu kesimpulannya. 1,74 nilai yang ini berkaitan ya. 1,74 kemudian saya genapkan kurang dari 3,35, maka hipotesis 0 kita terima. Kesimpulannya apa? Perbedaan kadar askrobat yang digunakan untuk menentukan stabilnya vitamin C tidak berdampak pada merek sari jeruk yang berbeda. Untuk pernyataan yang kedua, hipotesis 0 yang kedua, sini 12,04 dan 3,35. Berarti karena F-hitungnya lebih besar daripada F-table-nya, maka kita tolak K0 dengan kesimpulan kandungan kadar askrobat memiliki nilai rata-rata yang tidak sama antara jangka waktu yang berlainan. Untuk interaksinya sendiri antara antara merek dan waktu, ini kita buat kesimpulan. Di sini ada interaksi antara merek dan waktu, sudah tersaji juga antara ini dan tabel ini. Mau pakai yang mana kita sama aja. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan. Karena pada pernyataan ini hipotesis 0 itu diterima. Untuk soal nomor 3, pernyataan ketiga, hasil berikut diperoleh dari percobaan untuk menentukan apakah operator yang berbeda menghasilkan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen tanah harian. Berikan kesimpulan. Tabelnya sudah ada. Langkah pertama, kita harus melakukan pencarian nilai ANOVA pada tools yang ada di Excel. Sudah didapatkan. Kesimpulannya, karena F-hitung, nilai F-hitung di sini lebih kecil daripada F-table yang ada di sini, maka dengan ini dinyatakan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Kita juga mencari nilai P. Kita membuat kesimpulan dari nilai P ini juga bahwa nilai P itu lebih besar daripada nilai standar errornya yang kita tetapkan, yaitu 0,05. Maka dinyatakan operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda pula. Untuk soal nomor 4, dalam pembuatan sejenis barang ada 3 faktor yang diperhatikan. Yang pertama, A, pengaruh petugas sebanyak 3 orang, B, katalis yang dipakai, 3 katalis, C, dan waktu pencucian 15 menit dan 20 menit. 3 replikasi diambil pada setiap kombinasi faktor. Diputuskan bahwa semua interaksi antara faktor perlu diselidiki. Hasil selengkapnya sebagai berikut. Sini ada petugas, katalis yang dipakai, dan satuan waktu yang dijadikan acuan pada ketiga katalis yang ini. Katalis 1 sampai 3, katalis 1 sampai 3. Sekitar 15 menit dan 20 menit. Buatlah analisis variasi. Pertanyaannya, buatlah analisis variasi untuk menguji signifikasi pengaruh variabel. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ANOVA 2 faktor. Sini kita lihat ANOVA 2 faktor sudah dicari pada software Excel. Kemudian dari perolehan tabel ANOVA di atas dapat kita buat kesimpulan sebagai berikut. Kita langsung saja ya membuat kesimpulannya. Antara tabel ini dan tabel ini itu berkaitan. Yang kita ambil dari tabel ini hanyalah nilai F-hitung, P-value, dan juga F-table. Dari ketiga tabel ini dapat kita nyatakan hipotesisnya antara hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang manakah dari kedua hipotesis tersebut yang bisa diterima? Oke. Di sini kita langsung saja buat kesimpulan antara nilai data variabel yang ada di sini dengan petugas. Kebetulan di sini 11,64 itu lebih besar daripada F-table-nya, yaitu sebesar 3,25. Yang
Berarti dapat kita simpulkan bahwa kombinasi faktor variabel berpengaruh pada banyaknya jumlah petugas. Berarti antara tabel ini dengan petugas itu berpengaruh. Kemudian untuk pernyataan berikutnya, nilai F hitung 4,99 lebih besar daripada F table sebesar 2,47. Maka kesimpulannya, kombinasi faktor variabel berpengaruh pada banyaknya katalis yang dipakai. Artinya nilai kombinasi faktor antara tabel ini itu berpengaruh pada katalis yang dipakai ini sebanyak 6 katalis. Kemudian pernyataan yang terakhir, nilai 2,09 itu lebih kecil daripada 2,10. Kesimpulannya, kombinasi faktor variabel tidak berinteraksi terhadap banyaknya jumlah petugas dan katalis yang dipakai, yang dinyatakan dalam bentuk tabel satuan waktu, yang artinya interaksi dari petugas dan katalis yang dipakai itu tidak berpengaruh terhadap eh, terhadap kombinasi faktor yang dinyatakan dalam satuan waktu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.